Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni semuanya, dan semoga Allah bimbing kita di atas ketaatan, dan semoga di masa yang akan datang Allah jaga kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Hadhihi Aqidati, inilah akidahku, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala, di halaman 37. Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wa u'minu bi qada'illahi wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada ketetapan Allah, beriman kepada takdirnya yang baik dan yang buruk. U'minu bi maratibil qadari al-arba'i, beriman kepada tingkatan-tingkatan takdir, yaitu ada 4. Al-ilmi wal kitabati wal masyiati wal khalqi. Yang pertama yaitu ilmu, yang kedua yaitu pencatatan, yang ketiga kehendak, dan yang keempat penciptaan. U'minu bil ilmi wa anna Allaha alimal asya'a qabla kauniha fil azali. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini takdir yang berkaitan dengan ilmu, bahwa sesungguhnya Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum kejadian. Sebelum terjadi, Allah sudah mengetahui segala sesuatu di zaman azali, di zaman dulu. Wa ya'lamu makana, Allah mengetahui yang sudah terjadi. Wa ma yakunu fil hadiri, Allah mengetahui yang sedang terjadi. Wal mustaqbali, dan Allah juga mengetahui apa yang akan terjadi. Wa ya'lamu ma lam yakun, ya. Allah mengetahui yang belum terjadi. Lau kana kaifa yakunu, dan seandainya terjadi, Allah pun tahu seperti apa kronologinya, seperti apa urut-urutannya, rangkaian-rangkaiannya, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 231, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Wa qala ta'ala, alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardi yu'adzibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya Allah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Allah sanggup menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki, dan juga Allah sanggup memaafkan siapa saja yang Allah kehendaki.
Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 40. Wa qala ta'ala wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Qul bala wa rabbi la ya'tiyannakum alimil ghaibi la yaghzubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Dan orang-orang kafir berkata, tidak akan datang hari kiamat. Katakanlah, sungguh hari kiamat akan datang. Dan demi Tuhanku, kiamat akan mendatangi kalian. Benar-benar akan mendatangi kalian. Allah maha mengetahui perkara yang gaib. Dan tidak tersembunyi darinya sekecil apapun di langit dan di bumi. Sebesar atom, sebesar zarrah. Atau lebih kecil dari itu, atau lebih besar dari itu. Melainkan semuanya sudah tercatat dengan jelas dalam kitab yang mubin, dalam kitab yang nyata. Surat Saba ayat yang ketiga. Ini adalah takdir yang berkaitan dengan ilmu. Maka sungguh keliru orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah belum mengetahui apa yang belum terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah juga mengetahui apa yang sudah terjadi dan yang sedang terjadi. Lengkap, sedetail-detailnya. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang takdir yang berkaitan dengan ilmu. Allah memiliki ilmu. Berikutnya, wa u'minu bil kitabi wa anna Allaha kataba kulla syai'in fi dzikri wa huwa al-lauhil mahfuz wa huwa al-lauhul mahfuz. Ahlussunnah wal Jamaah mengimani takdir tingkatan yang kedua, yaitu beriman dengan pencatatan, bahwa sesungguhnya Allah telah mencatat segala sesuatu dan tersimpan di Lauhil Mahfuz. Allah menyuruh Al-Qalam, yaitu pena, untuk mencatat segala sesuatu sampai hari kiamat, sampai manusia dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Alimal asya'a kullaha wa katabaha minadz zawati was sifati wal af'ali wal harakati was sakinati war ratbi wal ya'bisi wal hayati wal mauti was sa'adati was syaqai wal izi wal dhuli wal azzi wal kaisi. Allah telah mengetahui segala sesuatu, semuanya lengkap, ya. Allah telah mencatat apa saja benda-benda, ya, serta sifat-sifatnya, serta perbuatan-perbuatan benda tersebut. Allah telah mencatat makhluk, baik itu yang memiliki nyawa ataupun yang tidak bernyawa, lengkap dengan sifatnya, ya. Kita pernah mempelajari ada sifat kimia, sifat fisika, sifat biologi, ya. Lengkap semuanya sudah dicatat. Demikian juga perbuatannya. Allah mencatat perbuatan matahari, ya, bergerak, berputar, beredar. Demikian juga bulan, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, angin, awan, semuanya, meteor, komet, ya. Semuanya sudah dicatat. Wal harokati was sakinati, ya, pergerakannya atau diamnya, ya. Waratbi wal ya'bisi, benda-benda yang basah ataupun yang kering sudah dicatat. Wal hayati wal mauti, benda yang hidup ataupun benda yang mati. Was sa'adati was saqai, ya, sudah dicatat semuanya, ya. Kebahagiaan atau kesengsaraan, ya. Jadi apa yang kita alami, pergantian antara bahagia dan rasa sedih, itu semuanya sudah dicatat, ya.
Demikian juga keadaan seseorang ya, dimuliakan, al-izzi wa dzulli, atau dihinakan juga sudah dicatat. Semuanya sudah terjadwal. Kapan seseorang itu dimuliakan, ditinggikan, ya, dipuji, dihormati, ya. Dan kapan seseorang itu dihina, dicaci maki, direndahkan, dilecehkan. Wal aji wal kaisi, kapan seseorang itu mengalami yang namanya kelemahan. Demikian juga kapan dalam kondisi kuat, ya. Baik itu lemah fisiknya, mentalnya, akalnya, kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat mentalnya, kuat batinnya. Semuanya lengkap sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhil Mahfuz. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardh. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya hal itu telah tercatat di dalam kitab, dalam Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Allah tidak merasa capek, Allah tidak merasa kesulitan mencatat semuanya. Wa qala ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Al-Hadid ayat 22. Ya. Tidaklah musibah itu menimpa, tidaklah musibah itu terjadi baik di langit ataupun terjadi pada diri-diri kalian, melainkan semuanya sudah tercatat, ya. Sebelumnya sudah dicatat. Kamilah yang mewujudkan musibah itu, kamilah yang mentakdirkan musibah itu. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Wa qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil birri wal bahri wa ma tashkutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Al-An'am 59. Dan pada sisi Allah, ya, pada sisi Allah terdapat kunci-kunci yang gaib. Ya. Di sisi Allah lah terhadap kunci-kunci yang gaib. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah. Allah mengetahui apa saja yang ada di daratan dan di lautan. Tidaklah jatuh sehelai daun pun, melainkan Allah mengetahuinya. Dan tidak juga satu biji pun di kegelapan malam di atas permukaan bumi, ya. Dan tidak ada satupun yang basah dan yang kering, melainkan Allah telah mengetahuinya dan telah dicatat di dalam kitab yang nyata, di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Wa fi hadisi Abdullah ibni Amru radhiyallahu anhuma fi sahihi Muslimin, dan di dalam hadis dari Abdullah bin Amru, semoga Allah meridhai keduanya, di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan kataballahu maqadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana qala wa arshuhu 'alal ma'i. Allah telah mencatat takdir-takdir para makhluknya sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. 50.000 tahun sebelumnya Allah telah mencatat takdir-takdir, ya, seluruh makhluk, ya. Sebelum langit dan bumi diciptakan, 50.000 tahun sebelum langit diciptakan, sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah telah mencatat takdir-takdir para makhluknya. Dan beliau berkata, dan arasnya Allah itu berada di atas samudra air.
kita bisa mengambil faidah, mengambil manfaat dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh penulis. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW. Kita sebagai seorang yang bertauhid tentunya tidak akan mudah untuk takut, untuk khawatir ataupun kecewa, atau merasa marah, merasa kesal dengan apa yang Allah tetapkan, karena semuanya sudah dicatat. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah menetapkan takdir-takdir para makhluknya, takdir-takdir ciptaannya. Wa qala ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami nuhyil mauta, menghidupkan yang mati, dan mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam Lauhil Mahfud. Surat Yasin ayat yang ke-12. Wa qala ta'ala wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan id tufiduna fih wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'i wala asghara min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin. Dan tidaklah kamu berada dalam satu urusan apa yang kamu melakukannya, yaitu membaca Al-Quran, dan tidaklah pula kamu mengamalkan suatu amalan, melainkan kami pasti menjadi saksinya atas kalian di saat kalian melakukannya. Tidaklah kamu berada dalam satu urusan apa yang kamu baca dari Al-Quran, dan tidak pula yang kalian lakukan, melainkan kami menjadi saksi ketika kalian melakukannya. Dan tidak ada yang tersembunyi dari Tuhanmu sedikit pun di bumi maupun di langit. Tidak ada yang tersembunyi sebesar darah, sebesar atom, atau yang lebih kecil lagi, atau yang lebih besar lagi, melainkan semuanya sudah dicatat dalam kitab induk Lauhil Mahfud. Surat Yunus ayat 61. Wa u'minu bil iradati wal masyiati wa anna Allah arada kulla syai'in fi hadzal wujudi wa annahu la yaqa'u fil mulki llahi ma la yuridu wa ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wallahu ta'ala yaf'alu ma yasha. Kemudian tingkatan yang ketiga, beriman dengan takdir yang berhubungan dengan iradah, masyiah, yaitu kehendak Allah. Sesungguhnya Allah telah berkehendak, menghendaki segala sesuatu yang ada ini. Segala sesuatu yang ada, baik itu benda ataupun kejadian atau peristiwa, Allah lah yang menghendaki. Dan sesungguhnya itu tidak akan terjadi dalam kekuasaan Allah apa yang tidak Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Mampu melakukan apa saja yang Allah inginkan, apa saja yang Allah kehendaki. Qala ta'ala khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid. Surat Hud ayat yang ke-107. Mereka kekal di dalam surga selama langit-langit dan bumi masih ada, kecuali Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu fa'alun lima yurid, maha mampu berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala fa'alul lima yurid, dalam surat Al-Buruj ayat 16.
fa'al lima yurid. Allah Maha mampu berbuat apa saja yang Allah inginkan, apa saja yang Allah kehendaki. Wa qala ta'ala innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Innallaha yaf'alu ma yurid. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-14, sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang telah melakukan amalan soleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah Maha mampu melakukan apa saja yang Allah inginkan. Wa qala ta'ala alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibal wasyajaru wad dawabu wa katsiru minan nas wa katsirun haqqa alaihil azab wa man yuhinillahu famalahu mim mukrim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Tidakkah engkau tahu sesungguhnya Allah kepadanya lah sujud benda apa saja yang ada di langit dan benda apa saja yang ada di bumi. Demikian juga matahari, bulan, bintang, gunung, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang melata, mereka sujud kepada Allah. Wa katsiru minan nas, dan di antara ya, manusia ya, ada juga yang sujud kepada Allah, yaitu orang-orang yang melakukan sholat. Wa katsirun haqqa alaihil adzab, dan banyak juga ya di antara manusia yang berhak mendapatkan siksaan, mendapatkan azab. Ya. Dan siapa saja yang Allah hinakan, ya, siapa saja yang Allah putuskan, ya, orang tersebut hina, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah Maha mampu. Allah Maha mampu melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Surat Al-Hajj ayat 18. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya, masih berkaitan dengan takdir yang ketiga, yaitu yang berhubungan dengan al-masyiah, yaitu kehendak Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.